Kamu mungkin belum pernah melihat nama Denso di bodi mobilmu, tapi hampir pasti teknologi mereka ada di balik mesin yang kamu gunakan tiap hari. Sensor pengereman, sistem AC mobil, ECU, bahkan teknologi hybrid. Semuanya buatan Denso. Tapi siapa sangka di balik kesuksesan globalnya ada sejarah kelam, skandal korupsi, dan persaingan sengit dalam industri otomotif. Ini bukan sekedar cerita perusahaan, ini perjalanan epik dari anak perusahaan kecil jadi raksasa teknologi otomotif dunia. Di tahun 1949, Jepang masih porak-poranda akibat Perang Dunia Kedua. Toyota yang saat itu mulai bangkit kembali memutuskan memisahkan divisi kelistrikan mereka untuk efisiensi produksi. Maka lahirlah Nippon Denso Corporate Limited yang kini kita kenal sebagai Denso. Mereka memulai hanya dengan 1.100 karyawan dan fasilitas seadanya. Fokusnya sistem kelistrikan dasar untuk kendaraan seperti starter motor, alternator, dan distributor. Tapi ada satu hal yang mereka pegang sejak hari pertama, yaitu Hinshitsu Daiichi, atau kualitas adalah yang paling utama atau kualitas adalah segalanya. Memasuki tahun 1960-an, Jepang mulai mengekspor mobil besar-besaran ke luar negeri. Dan tentu saja, setiap mobil Toyota, Daihatsu, dan Isuzu membawa teknologi Denso di dalamnya. Tahun 1966, Denso mendirikan kantor cabang luar negeri pertamanya di Chicago, Amerika Serikat. Ini menandai dimulainya era globalisasi Denso. Tak puas hanya menjadi supplier, mereka mulai menciptakan inovasi, seperti sistem AC mobil pertama buatan Jepang, injektor bahan bakar elektronik, ECU atau Electronic Control Unit untuk kendaraan pintar. Denso juga mulai mengembangkan sistem kontrol suhu otomatis, kontrol emisi, bahkan ABS. Inilah saat mereka melangkah dari supplier menjadi pemimpin teknologi otomotif. Di tahun 2000-an jadi masa emas. Denso naik ke peringkat 2 dunia sebagai supplier otomotif terbesar, hanya bersaing dengan Bosch dari Jerman. Mereka jadi otak di balik sistem hybrid pertama dunia berupa Toyota Prius, sensor deteksi pejalan kaki, radar adaptive cruise control, sistem pendingin kendaraan listrik. Pendapatan Denso pada tahun 2019 mencapai lebih dari 5 triliun yen dengan lebih dari 170.000 karyawan di seluruh dunia. Dari sebuah anak perusahaan, Denso menjelma menjadi pilar utama industri otomotif dunia. Namun, kesuksesan Denso tak selalu bersih. Tahun 2010 hingga 2015, Denso terseret dalam skandal kartel dan manipulasi harga. Mereka bersama beberapa perusahaan Jepang lain diketahui bersekongkol untuk menetapkan harga komponen kendaraan seperti airbag, power window motor, dan alternator yang dijual ke produsen mobil besar seperti Honda, Toyota, dan Nissan. Akibatnya, di Amerika Serikat Denso dikenai denda 78 juta US dollar. Sejumlah eksekutif ditangkap dan diadili. Reputasi Denso sempat goyah di mata internasional. Ini menjadi pengingat, bahkan raksasa teknologi pun bisa tergelincir oleh keserakahan. Setelah skandal itu, Denso bergerak cepat. Mereka melakukan reformasi internal besar-besaran. Transparansi manajemen, sistem anti-monopoli internal, audit global di tiap divisi. Tapi tak berhenti di situ. Mereka tahu industri otomotif sedang berubah. Maka Denso beralih dari otomotif tradisional ke mobil listrik atau electric vehicle atau EV dan teknologi baterai. Autonomous vehicle, kendaraan tanpa pengemudi, kecerdasan buatan atau AI untuk sistem keamanan, serta semikonduktor otomotif, yaitu menjawab krisis chip global. Mereka juga investasi besar dalam startup teknologi dan kampus riset, termasuk proyek mobil terbang dan sistem kota pintar. Ke depan,
Denso bukan cuma akan dikenal sebagai produsen komponen, tapi sebagai arsitek masa depan mobilitas dunia. 3 hal yang jadi kunci masa depan mereka. 1. Green Tech. Denso targetkan jadi perusahaan net zero emission tahun 2035. Kedua, Smart Mobility. Mengembangkan sistem konektivitas antar kendaraan. Yang ketiga, AI dan robotics. Tak hanya untuk kendaraan tapi juga sektor kesehatan dan agrikultur. Banyak analis yakin jika Denso sukses melewati masa transisi ke EV dan AI, mereka bisa melampaui Bosch dan menjadi nomor 1 dunia. Denso mengajarkan kita bahwa inovasi tak akan pernah berhenti. Mereka pernah jatuh, pernah tersandung skandal, tapi mereka bangkit. Dan kini mereka memimpin masa depan. Jadi, menurut kamu apakah Denso bisa menjadi perusahaan teknologi nomor 1 di dunia? Atau akan tergeser oleh perusahaan teknologi seperti Tesla atau Apple? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya.